Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aan Abdul Hamid, Muhammad Setia Aji, dan saya sendiri Farhan Ibrahim Nur. Di sini kami akan membawakan materi tentang kegiatan dan perencanaan program kerja Humas. Oke, lanjut saja. Yang pertama adalah perencanaan program kerja Humas atau Public Relation. Public Relation atau Humas merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan mengelola hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakatnya. PR selalu menjadi salah satu bidang yang sangat dinamis dalam kehidupan berorganisasi, karena praktisi PR membutuhkan keterampilan dan kapabilitas yang beragam untuk keberhasilan pekerjaan mereka, yaitu untuk membangun dan memelihara hubungan dalam organisasi, baik individu dan kelompok yang selalu masuk dalam hubungan bersama dengan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu adalah pengertian program kerja. Program adalah suatu rancangan mengenai asas suatu usaha yang akan dijalankan. Dengan begitu, program kerja adalah sebagai suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentan waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Selanjutnya adalah ruang lingkup program kerja PR. Program berhubungan dengan tujuan keorganisasian, maka seorang praktisi public relation harus memahami apa yang sedang dilakukan oleh manajemen, bahwa mereka adalah bagian dari tim manajemen. Program merupakan suatu rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Berikutnya adalah permasalahan yang perlu menjadi pemikiran public relation. Yang pertama adalah permasalahan ke dalam, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi tenaga buruh atau pegawai. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Yang ketiga, memelihara kekompakan kerja serta menyalurkan kreativitas para pegawai. Dan yang terakhir, ikut mengawasi dan menjaga perusahaan dari gangguan-gangguan penyelewengan. Selanjutnya adalah keluar. Yang pertama, memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakatnya, terutama dengan publik sekitar tempat di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk menjadi minded terhadap hasil produksi perusahaan. Yang ketiga, memperluas pasaran hasil produksi perusahaan. Dan yang terakhir, membina kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap kegiatan perusahaan. Selanjutnya adalah perencanaan program kerja public relation. Secara umum, pengertian dari perencanaan program kerja public relation yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, baik kegiatan ke dalam maupun keluar antara organisasi dan publiknya yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian. Selanjutnya adalah perencanaan kerja, yaitu terdiri dari yang pertama, perencanaan. Seorang yang memanfaatkan atau menginterpretasikan segala informasi, materi dan data yang tersedia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk dianalisis, diseleksi, dan diproses sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang. Yang kedua, hasil yang akan diperoleh relevan dengan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi kegiatan dalam suatu organisasi. Perencanaan kerja PR yang berkaitan dengan yang pertama, fungsi dan teknis manajemen humas yang profesional, dinamis, serta proaktif. Kedua, merupakan metode terbaik untuk mempersiapkan pihak organisasi dalam menghadapi perubahan yang sering terjadi. Yang ketiga, penilaian atau evaluasi atau mereview hasil perkembangan kegiatan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Yang keempat, mengantisipasi dan menghadapi tantangan atau risiko yang akan terjadi melalui suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang secara periodik dan strategis. Selanjutnya adalah wujud rencana kerja PR, ya. Apa aja sih? Yang pertama adalah rencana yang berkaitan dengan hasil atau produk dari perencanaan yang telah dilaksanakan, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, rencana perencanaan konsep dasar dari perencanaan kerja PR yang dirancang. Yang ketiga, rencana untuk membuat pernyataan berdasarkan dari target yang ingin dicapai. Dan yang keempat, perencanaan kerja PR dan alasan-alasan untuk dilakukan kegiatan PR. Selanjutnya adalah apa sih manfaat perencanaan kerja PR? Manfaat yang diperoleh dari pembentukan perencanaan kerja PR yaitu yang pertama, ada membentuk pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Yang kedua,
mengefektifkan dan mengefisiensikan koordinasi atau kerjasama antara departemen dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga, menghindari risiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. Yang keempat, mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi. Dan terakhir adalah menetapkan klasifikasi rencana kerja PR, yaitu rencana strategi, rencana tetap, dan rencana tertentu. Berikutnya adalah hambatan dalam sebuah perencanaan kerja. Kegagalan manajemen menyertakan para pelaksana untuk turut serta mempertimbangkan perumusan kebijaksanaan dan program kerja organisasi. Yang kedua, kurang tercapainya kesepakatan mengenai tujuan-tujuan dari pelaksanaan program PR. Yang ketiga, kurang waktu karena tersita oleh pembahasan-pembahasan mengenai permasalahan sehari-hari. Dan terakhir adalah keterlambatan dan frustasi yang dialami pelaksana karena kurangnya koordinasi departemen terkait. Dan berikutnya adalah kesimpulan. Nah, program kerja adalah sebagai suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Nah, tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas manajemen humas tersebut yang diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen humas yang dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil dan sasarannya. Secara umum, pengertian dari perencanaan humas yang terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan, wujud rencana kerja dan alasan dilakukannya perencanaan kerja humas. Program perencanaan PR memiliki beberapa model, yaitu pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi khalayak, pemilihan media, dan teknik-teknik humas, penentuan anggaran. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembawaan materi, silakan diberikan kritik dan saran serta masukan yang dapat membangun kelompok kami dan tentunya membangun kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.